karena selama ini media yang begitu luar biasa senantiasa mengawal semua kegiatan dari pemerintah daerah Kabupaten Melaka. Oleh karena itu kita berikan aplaus yang meriah untuk media-media yang begitu hebat. Jadi mengawal kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut keyakinan Katolik. Bapak Ibu yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru yang Kau berikan mengawal semua kegiatan dari pemerintah Kabupaten Melaka. Kami mohon supaya hadir bersama kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Semua doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu dan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi sekali lagi untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Melaka, para pimpinan organisasi perangkat daerah, Ketua Kontas Melaka, teman-teman media dari semua media yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu dan sekalian, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan bersama laporan dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Melaka yang dibawakan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika kepada Bapak Tarsisius Manekroman SOS MSI, disilakan. Yang terhormat Bupati Melaka, para pimpinan daerah, Jumpa pers. Laporan Kepala Dinas Komunikasi Kabupaten Melaka dalam kegiatan jumpa pers Pemda Melaka bersama media. Latar belakang: keterbukaan informasi publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan ruang yang sangat terbuka untuk informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan media sebagai sarana informasi dan komunikasi yang menjembatani aspirasi masyarakat dan pemerintah menjadi satu kekuatan tersendiri dan memiliki tempat yang sangat proporsional. Pemerintah daerah Kabupaten Melaka sangat menyadari akan arti pentingnya komunikasi dan informasi di era digitalisasi ini. Oleh karena itu, Pemda Melaka memberikan atensi yang sangat besar bagi peran media dalam membantu mengawal tugas pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan serta pelayanan publik. Hal ini sinkron dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Melaka, Dr. Simonak SHMH dan Luise Luki Taulen SOS periode 2021 sampai 2026. Kegiatan jumpa pers yang digelar Pemda Melaka saat ini merupakan salah satu kegiatan yang kiranya memberikan nilai positif dan masukan yang berarti bagi Pemda Melaka dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Melaka. Jumpa pers merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menginformasikan, menyampaikan dan menjelaskan kepada publik melalui media dan wartawan kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Melaka. Dengan demikian, masyarakat mengetahui secara pasti dan berimbang tentang kegiatan dan program-program tersebut. Tujuan kegiatan jumpa pers yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Melaka adalah untuk mendapatkan masukan dari para pekerja media tentang beragam kegiatan dan program yang dijalankan, terutama program Sakti. B. Sebagai bahan evaluasi dari elemen masyarakat melalui para pekerja media untuk pembenahan dan perbaikan kegiatan dan program yang dijalankan Pemda Melaka. C. Mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan antara pemerintah daerah Kabupaten Melaka dan para pekerja media di Kabupaten Melaka. D. Bekerja sama dengan media untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang program dan kegiatan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Melaka. Waktu dan tempat: kegiatan jumpa pers Pemda Melaka dengan pekerja media berlangsung pada hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 bertempat di ruangan rapat Bupati Melaka. Peserta kegiatan jumpa pers adalah para pekerja media di Kabupaten Melaka bersama Pemda Melaka
yang diwakili oleh dinas, instansi, badan, bagian yang berkaitan langsung dengan program Sakti dan unsur-unsur yang terlibat di dalam kegiatan sektoral lainnya. Biaya dikeluarkan dari kegiatan jumpa pers ini bersumber dari DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka tahun anggaran 2023 sebesar 40 juta dengan sebanyak 4 kali, rinciannya 10 juta per satu kali jumpa pers. Penutup, demikian laporan kegiatan jumpa pers ini, dan kami mohon dan hormat kepada Bapak Bupati Malaka untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan yang resmi. Sekian dan terima kasih. Betun 7 Juni 2003, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya kita dengarkan bersama arahan Bupati Malaka sekaligus membuka kegiatan jumpa pers pemerintah daerah Kabupaten Malaka bersama media cetak, elektronik, dan online. Kepada Bapak Dr. Simonang SHMA, disilakan. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih. Shalom. Salve. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati para hadis banyak hadir hari ini dari pertanian, dari ambing, bencana, hukum, kultur, ketahanan pangan, sosial, pegawai, budaya. Di media yang saya hormati, baik cetak, elektronik, baik online maupun yang tercetak dalam surat kabar. Singkatnya, saudara sekalian yang saya hormati. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Tuhan, alam dan leluhur dari Malaka. Hari ini kita bisa diberikan nafas kehidupan sehingga bisa bertemu di ruang dan waktu di pagi hari ini. Yang berikut, tentu saya terima kasih banyak kepada jajaran saya, OPD maupun mungkin ada SPD. Kenapa demikian? Karena 2 tahun kami memimpin dan tidak sia-sia, cukup punya hasil yang menggembirakan, terutama 2 tahun kami memimpin, 2 tahun pula kami dapat WTP. Ini bukan hal yang ringan untuk kami. Dan itu saya terima kasih untuk jajaran. Dan yang kedua, terima kasih untuk tim media. Karena tanpa teman-teman tidak mungkin juga Simon Hak seperti hari ini. Berikan apresiasi terus untuk kawan-kawan ini. Bagi saya membesar dari media. Sehingga kalau tidak ada jumpa pers seperti begini, saya rasa ada kekurangan. Dan saya tahu tentu setiap orang karakter dasar yang kita lahir itu kan, mohon maaf, bukan saya besar-besarkan daerah orang, tapi saya besar di rantauan dan mereka punya filosofi yang disebut dengan dua weneda. Ada 2 karakter manusia yang begitu lahir itu pasti dibawa. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang suka fitnah, ada yang suka kritik, ada yang hanya suka memuji, dan ada macam-macam. Tapi bagi saya, inilah bumi dengan segala isinya. Jadi saya memberikan apresiasi untuk semua yang hadir, karena kebersamaan selama ini. Kemudian kita bisa lihat sendiri di sana sini ada perkembangan, ada kemajuan, dan tentu masih banyak juga kekurangan, kelemahan. Itulah kehidupan secara umum, dimanapun orang berada. Ada yang di depan saya puji, di belakang caci maki. Itu biasa, itu manusia. Tapi bagi saya itu bukan menjadi satu, ya sering saya katakan, itu bukan satu hambatan buat saya. Bagi saya itu pecut, itu ya rotan untuk kemudian memacu kita supaya kita tidak terlalu berleha-leha atau terlena dengan rayuan atau gombalan-gombalan yang kemudian buat kita
tidur nyenyak, padahal sesungguhnya masih banyak yang kita kerjakan. Ada banyak juga masalah urusan rumah tangga orang di otak-atik, tapi saya mohon maaf, saya tidak suka untuk urusan-urusan pribadi itu saya terlalu masuk. Karena yang saya mau fokus adalah bagaimana program saya ini bisa berjalan. Ini sedikit pengantar, sedikit gambaran. Tapi kembali lagi bahwa program sakti yang selama ini kita lakukan, nanti data anggaran termasuk juga penyerapan anggaran itu silakan ditanyakan kepada dinas terkait, karena hal-hal teknis tidak mungkin saya hafal sampai ke waktu bangun jalan itu saya berapa tronton ter yang saya angkut, itu kan tidak mungkin. Tetapi saya harus apresiasi karena ya saya mulai penyediaan ketahanan pangan. Ya harus akui bahwa memang ada brand Prasmono Melaka, ada kacang hijau korelasi TU, ada tanaman yang kita tidak bisa tutup. Saya di mana-mana juga selalu berikan konsep 3K. Bapak Mama tolong jangan biarkan tidak ada kebun, jangan biarkan tidak ada kandang. Sehingga terkait kandang ini saya sempat tawarkan 14 Februari, saya ingat betul 2022 saat saya melantik para kepala desa, saya instruksikan agar minimal buat 2 peraturan desa. Pertama, peraturan desa soal penertiban hewan. Kedua, peraturan desa soal pengaturan terhadap pengairan. Khusus yang punya sawah ya supaya harus irigasinya harus jelas, bagi air yang jelas, sehingga kemudian tidak ada konflik antara warga dengan sesama warga sendiri. Nah, kemudian ada kolam. Ya, beberapa desa sudah mendapatkan itu, bahkan sudah melaksanakannya. Desa mana saya terlalu yakin dinas saya pasti paham betul, tahu betul. Karena saya tidak hanya bicara di belakang meja, saya turun lapangan dan saya kerja. Gitu. Sehingga mau ngomong data jelas ada, cuman detail silakan dinas terkait silakan. Suasana pangan jalan seperti apa, Ibu Kadis bisa menjelaskan. Teknisnya seperti apa, Ibu Kadis silakan dijelaskan. Karena saya tidak pernah menekan jajaran saya untuk harus kerja itu mau saya, tidak. Kerja sesuai dengan program yang kita sudah lakukan. Ada buku suci RPJMD yang kita harus pedomani di sini. Jadi silakan. Itu soal ketahanan pangan. Dan juga kemarin saya sekarang ada kegiatan yang diadakan oleh PK Pendidikan dan Kebudayaan dengan soal fukun-fukun, ini masuk kepada program kedua, memperkokoh adat istiadat. Ya kita mesti berdayakan mereka. Kita berikan mereka insentif, tapi bagaimana peranan mereka di masyarakat? Ketokohan mereka di masyarakat, wibawa mereka di masyarakat. Gitu. Kalau ada masalah, apa yang harus mereka lakukan? Lalu desa-desa mana yang bisa menerima program itu dan bisa memahami sehingga kemudian mengimplementasikan. Saya lihat ada beberapa desa sudah siap untuk membangun balai adat. Tentu kerjasama pula dengan pemerintah kabupaten. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita sudah punya strukturnya, kita juga harus punya lembaganya. Dan lembaga itu apa? Ya tentu harus ada balainya. Gitu. Kita punya kantor desa dari sisi birokrasi, tapi kita juga harus ada balai adat. Kenapa? Karena kita punya struktur adat yang jelas. Ada liurai, ada loro, ada dato, ada fukun, ada naib, petomane, ya ada itu. Tapi kemudian bagaimana pemberdayaan itu? Ya terus kita harus lakukan. Jadi mulai kemarin kami lakukan, besok juga nanti akan diadakan lagi di daerah seberang kali Sungai Benang Naik, di Bobi Mata, juga kita akan sosialisasikan soal bagaimana memperdayakan masyarakat hukum adat ini, tokoh-tokoh adat ini terhadap kehidupan adat istiadat sebagai selatihan terbaik ini terus kita jalankan. Ini di program yang kedua. Dan Pak Kadis PMD tentu tahu persis berapa dana insentif yang sudah digelontorkan, anggaran yang disiapkan itu berapa, lalu by name by address siapa-siapa yang mendapatkan itu, ya silakan dengan Pak Kadis PMD. Karena terkait program kedua ini ada 3 dinas ada di situ. Karena ada juga kembali juga PK karena ada seni budaya, ada juga pemuda olahraga,
karena terkait olahraga kita tidak hanya kenal sepak bola, tetapi juga sekarang sudah tinju juga sudah dikenal, cabur-cabur lain juga sudah mulai bergerak dan juara setiap kali mereka berangkat. Itu silakan dengan dibuka di SPO, karena semua terkait program ini semua dinas itu ada di situ, tidak hanya sepotong-sepotong atau sepenggal, tapi semua pasti ada linearnya di situ. Nah, kemudian ya kami agama bukan di bawah kita, tetapi yang jelas garis koordinasinya jelas, karena toleransi antar umat beragama. Ya kita harus sadar bahwa benar Malaka mayoritas Katolik, tetapi ini NKRI dan kita hidup di daerah perbatasan, tidak bisa hanya memprioritaskan salah satu agama lalu mengakhirkan yang lain. Tidak ada anak emas dan anak tiri, semua anak-anak kita, saudara-saudara kita semua. Sehingga ketika ada kegiatan katakanlah diadakan di teman-teman di masjid umpama, jadi tetap ada toleransi. Teman-teman hidup di sini ada ya itu tetap. Teman-teman semua kita toleransi, karena ini kita hidup di daerah perbatasan yang harus betul kita jaga. Sebab masalah agama juga masalah sensitif, sehingga saya tidak pernah mau mengutamakan siapapun, karena bagi saya ini potensi yang harus diberdayakan untuk membangun Kabupaten Malaka ini. Ini bicara soal adat istiadat, ini budaya dan olahraga. Kemudian di kualitas sumber daya manusia itu juga lagi-lagi PK juga bicara di situ, karena ada kartu Malaka Cerdas, berapa anggaran yang sudah kita gunakan, lalu serapan anggaran untuk siapa-siapa, ya silakan nanti kalau ada teman-teman media tanya silakan beberkan, detailkan ya, sehingga mereka menulis itu ada data, tidak hanya asal memprotes tapi kemudian begitu ditanya balik, oh saya hanya dengar. Nah jangan gitu. Apa yang dipresentasikan silakan, tentu semua harus bertanggung jawabkan, karena semua yang kita lakukan itu tidak bisa untuk diri sendiri, pasti untuk sama-sama. Itu untuk kartu Malaka Cerdas, untuk kualitas sumber daya manusia, termasuk juga di kesehatan, soal kartu Malaka Sehat. Itu juga sejauh mana itu, dan kenapa harus pilih kartu Malaka Sehat. Saya kira bisa dijelaskan sistemnya, sehingga kenapa kita harus pelan-pelan meninggalkan kerjasama soal EKTP dan harus pakai kartu Malaka Sehat itu. Apa keuntungannya gitu, sehingga harus menggunakan itu. Silakan dijawab oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, karena saya tahu kenapa saya harus pilih sistem itu, tapi secara teknis mereka yang lebih lihai untuk memberikan respon itu, untuk menjelaskan itu. Itu soal kualitas. Ya termasuk juga teman-teman media, kita semua hidup di Malaka harus kualitas. Jadi saya tidak bermaksud yang lain, tetapi tolong teman-teman media yang legalitasnya belum diurus, ya tolong juga, sehingga kemudian kita komunikasi itu enak gitu. Ya jangan sampai di kalangan kawan-kawan sendiri juga ada pro kontra, ada saling protes. Kenapa media ini mohon maaf tidak punya status hukum yang jelas, tapi bupati terus layani mereka, sementara kami yang legalitasnya jelas-jelas tapi tidak dilayani. Ya juga soal hak dan kewajiban, silakan. Kalau mau menulis silakan, mau buat apa silakan, yang penting ada komunikasi. Dan itu saya minta kepada Kominfo agar selesai kegiatan ini juga sudah harus punya satu planning, satu perencanaan. Bagaimana the next dengan teman-teman media ini? Apakah hanya sebatas cuma pers saja sudah itu selesai, atau seperti apa? Ini bisa aja silakan Kominfo. Jangan semua lari ke saya. Bukan berarti saya tidak mau tanggung jawab, tapi kan ada dinasnya. Jangan sampai bupati ambil dinas Kominfo. Itu kan tepat. Jadi silakan selesai ini mau merencanakan apa, silakan duduk sama teman-teman lalu mau buat apa gitu. Sehingga ya dari dulu sering saya dengungkan untuk kita, ya dulu kita plesetan, bukan soal plesetan, tapi saya katakan aja sesekali teman-teman diajak duduk pagi-pagi ngobrol di mana gitu. Tapi Kominfo yang harus mengkoordinir gitu. Nah, jangan merasakan bahwa kami tidak punya ini, tidak punya ini. Jangan dulu, lakukan dulu, rencanakan dulu, kemudian laksanakan. Kumpulkan mereka di kantor atau kumpulkan mereka di rumah saja, silakan. Kumpulkan di rumah jabatan yang resmi menjadi rumah jabatan, silakan. Kumpulkan di sini, silakan. Ya ada istilah akar bilan morning lah, atau pay morning lah, kudiluan morning lah, silakan saja. Ya, karena katanya kalau coffee morning itu terlalu hebat, ya silakan. Kalau memang morning yang lain silakan. Yang penting kan tidak hanya morning, kan bisa siang bisa malam kan.
silakan. Cuman ini saya harus di depan kawan-kawan, saya harus jelas dan terang tegaskan supaya teman-teman ini dikoordinir, dia ada komunikasi, dia ada ngomong. Sehingga apa yang mereka temukan di lapangan seperti ini, mereka kasih saran masukan, ya dikaji, dicermati. Nah itu tugasnya Kominfo. Gitu. Jadi itu di soal kualitas sumber daya manusia, termasuk kami juga sering adakan PIM untuk teman-teman yang kita siapkan terhadap jabatan-jabatan ketika kita lihat bahwa ada beberapa yang tahun ini bulan ini harus pensiun, ya kami juga harus menjaga-jaga. Mutasi itu hal yang biasa, walaupun pro kontra, tapi tidak bisa dihindari karena ada aturan. Kalau kerja sudah 2 tahun lalu begini, atau dia sedang kerja tapi masalah sosialnya terlalu tinggi, ya mohon maaf saya harus instruksikan inspektur untuk audit dulu, ini ada masalah begini-begini. Contoh rumah sakit kan akhir-akhir ini sering disoroti, ya saya suruh cek dulu kenapa terus ada sorotan, ganti ini disoroti, ganti ini disoroti, berarti kan ada ketidakberesan di internal. Nah ini kita harus terbuka karena hal-hal seperti begitu tidak bisa ditutupi, karena itu pelayanan public service, pelayanan publik ini memang kita harus ya terbuka. Juga soal seroja, bagaimana rumah-rumah seroja itu kemudian seperti apa, silakan Pak Gap ada di sini, dananya juga datang langsung masuk rekening beliau, silahkan dibuka semua, silahkan. Karena untuk Simona clear, so, saya tidak ada rekening pribadi yang mau masuk ke saya, kecuali uang saya sendiri jangan kreatif. Ya, ini kan harus jelas. Ya, itu uang saya dengan hak saya, kalau jangan kreatif nanti bahaya itu terhadap milik saya. Tapi ya itu uang hasil keringat saya, kok kau pergi cari tahu kenapa gajimu taruh di bank, nah, itu urusan saya. Ya, tapi kalau uang untuk umum tidak pernah. Dinas sosial dapat 100 unit rumah itu langsung terima jadi, atau dinas sosial dapat uang, cek itu folder 5 dia dapat berapa di situ, silakan. Ya saya bukan saja, tidak ada urusan gitu. Silakan. Bagi saya itu hanya memperjuangkan komunikasi saya dengan pusat, dengan para menteri yang kebetulan kolega masih aktivis, jadi mereka mau memperhatikan Malaka, ya saya cari. Kemudian silakan Pak Forgen dampingi saya, kita dapat ini, silakan, kok eksekusi. Pak Gap kita dapat ini, silakan eksekusi. Pak Garis PU kemarin 28M saya lihat sudah tayang Pak, tidak tutup-tutup ngomong saja itu. Kenapa harus diragukan? 28 miliar sudah ditayangkan itu. Nah ngomong itu, tidak usah diam. Supaya orang pikir 28 itu masuk rekening Simona, janganlah. Ya, karena tidak ada uang untuk membangun Melaka itu masuk rekening Simona, tidak ada. Yang ada itu Bapak Ibu sekalian, soal penggunaan anggaran itu, kalau memang itu dinas sosial, pasti masuknya ke rekening dinas sosial. Kalau itu memang kalau bencana, masuknya ke rekeningnya Bapak Gabriel, karena sebelum beliau yang bosnya di situ, sosial bosnya Forgen. Pasti kalau ada bantuan kapal selam atau kapal nyelam, itu masuk di Pak Pinus, Dokter Hewan, dan itu ketahanan pangan. Kalau ada bantuan Alsinter, masuknya ke Ibu Kadis Pertanian. Itu sudah jelas. Ada pembangunan jalan 28 masuk di bosnya PU. Ya saya omong, karena saya kan pantau semua, bukan saya tidak pantau, saya ikuti. Jadi kalau teman-teman media tulis, silakan cari, karena semua terbuka. Dari Jakarta sampai di Beitun, itu terbuka. Gitu. Karena sekarang semua kan sistem online, nggak bisa ditutupi. Gitu. Tidak ada. Mau ngomong apapun semua itu terbuka untuk itu semua. Termasuk inspektur, gitu. Sebentar bisa ditanya, selama ini Bapak buat apa? Prestasi apa saja, dan sudah berapa yang dikembalikan. Termasuk kemarin saya buat politik hukum, siapa yang maju jadi kepala desa harus bayar dulu. Itu juga kan pro kontra rame, karena masyarakat pikirnya begitu orang curi uang 1 juta harus masuk penjara. Tidak juga dong, karena uang itu bukan uang saya. Kalau uang pribadi itu bisa proses, karena pencurian pidana umum. Tapi kalau namanya korupsi atau penyalahgunaan anggaran, masih tataran administrasi, itu kalau semuanya dia kembalikan silakan maju jadi kepala desa, tapi kau harus clear. Nah kemudian kau dapat tidak dapat itu kan bukan urusan si Menak lagi, urusannya bagaimana bisa mengembalikan. Nah, itu bisa tanya Pak Inspektur, selama ini berapa kepala desa yang diaudit, selama ini berapa dana yang selama audit ini sudah dikembalikan, silakan, semua terbuka. Dan dikembalikan pun bukan masuk ke rekening si Menak. Jangan salah, jangan sampai saya perintahkan
Pak memiliki audit, kemudian pasti uang itu masuk ke bupati punya rekening. Sorry bos, tidak ada begituan. Karena saya tidak mungkin. So itu sudah ada posnya dan pasti beliau juga tidak mau. Gitu. Saya tidak mau Pak digorok, kan tidak ada yang mau. Gitu. Nah, jadi untuk kualitas ini memang cukup komprehensif, cukup luas karena ya menyangkut kemanusiaan, termasuk kemarin juga tindak pidana perangan orang juga kita harus antisipasi gitu. Karena kan saya juga kaget tiba-tiba baca datanya kok Melaka paling tinggi. Nah ini Naketrans belum hadir, sosial sudah. Naketrans ya Ibu Pin sudah ada. Silakan. Jangan ada yang datang janji tadinya Nofrila mau jadi wartawan, tiba-tiba karena dijanjikan 1 bulan 100 juta, tinggalkan profesi wartawan sampai di sana, tidak kasih tahu si Monak sebagai bupati atau Naketrans, tidak ngomong apa-apa, mati di sana, baru, woi bupati saya mati, gimana saya tahu? Jangan dong saya disorot sembarang begini. Ya saya pernah berantem dengan seseorang, tapi karena tidak boleh saya ngomong di sini, saya tidak bisa saya disalahkan begini. Dia berangkat dan kasih tahu saya, dia mati dipaksakan saya jemput, gimana caranya? Nah ini juga silakan Naketrans bisa mempresentasikan. Ya. Soal aparat desa seperti apa, kepala desa seperti apa, ada Pak Agustinus Nang ada di sini. Silakan Kadis PMD menjelaskan bagaimana penggunaan dana desa seperti apa, insentif hukum tadi seperti apa. Silakan. Kan itu beliau punya urusan. Semua sudah punya tupoksi masing-masing yang bisa dikerjakan. Itu di kualitas itu. Nah lalu ya termasuk juga tata kelola. Tata kelola ini kan umum. Kalau bicara tata kelola itu kan kerennya sekarang kan kita sebut manajemen. Nah, manajemen ini kan termasuk dengan sumber daya alam, dengan sumber daya manusia, cukup luas. Jadi ya kita kelola Melaka itu dengan baik. Bagaimana supaya Melaka kita bangun, bagaimana Melaka ini supaya tetap menjunjung tinggi etika, budaya, adat istiadat yang ada dan tentu kita kelola secara terbuka, secara transparan. Maka yang terakhir itu adalah di infrastruktur dan struktur. Ya, saya mulai dari struktur. Kurang lebih silakan. Ini kalau sudah masuk itu sudah Pak Menteri PU di Melaka. Ini kan saksi. Ya. Beliau ini Menteri PU, wakilnya Pak Bupati. Ya ada sedikit santai lah. Intinya begitu, silakan Pak Kadis minum obat yang banyak supaya ngomong silakan. Nanti bisa menyampaikan. Tapi saya sampaikan bahwa kalau dibanding-bandingkan, jujur anggaran cukup besar selama saya memimpin walaupun baru 2 tahun. Bisa ditanyakan Pak Kadis, untuk Dapil 3 saja, saya tidak tahu persis angkanya, tapi minimal itu 100 miliar lebih ke atas itu ada untuk Dapil 3, hanya untuk jalan. Gitu. Belum Dapil 1 dan belum Dapil 2. Silakan. Kalau orang bilang selama si Monak mungkin betulin memimpin tidak pernah buat jalan, ya mohon maaf. Gitu. Karena kalau mau dibeberkan cukup, gitu. Cukup banyak anggaran yang kita gunakan. Baik APBD yang kita punya ada, dana alokasi khusus maupun langsung APBN. Tadi 28M itu saya singgung karena saya sudah ditayang dan mereka sudah mau kerja, ya kan? Nah, beliau sudah terbuka ya, dia sudah tahu juga ya artinya kan memang ada dana dan dana itu bukan tiba-tiba datang. Jadi mohon maaf kalau datang cari saya seminggu tidak ada di sini, ya saya harus ke Jakarta karena saya sadar kalau saya punya anggaran sangat terbatas. Bukan saya pergi jalan-jalan, no. Gitu. Saya pergi pasti ada tangan tangan dan bawa kembali dengan berkat untuk membangun Melaka. Kalau jalan-jalan itu bukan tipe dan karakter saya, gitu. Karena kita berangkat dan pulang mesti bawa hasil. Dan hasilnya silakan. Dinas-dinas ini pada tahu semua. Nah, jadi itu. Kemudian untuk struktur ada beberapa gedung yang kita sudah bangun. Ada 3 lantai di rumah sakit penyangga perbatasan, ada puskesmas Bandi-Bandi, ada kantor desa Kamanasa yang kita sudah bangun, dan sementara kita bangun kantor bupati. Ya, masih banyak gedung-gedung yang lain, gedung dewan,
Itu kita buka pertanyaan dari teman-teman media, silakan masuk pertanyaan kepada kepala dinas kemana langsung dijawab secara otomatis. Setelah itu baru dijelaskan oleh Bupati Melaka. Setelah itu selesai. Om Bermanis duluan silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Bupati, pimpinan perangkat daerah, teman-teman wartawan. Pertanyaan pertama mungkin untuk Bapak Kadis PU. Mengingat kita di awal tahun, mungkin bisa dipaparkan rencana pembangunan infrastruktur jalan untuk tahun 2023. Terus pertanyaan kedua, bagaimana tindak lanjut dari Dinas PU? Karena kemarin sempat ada persoalan jalan, ada 2 ruas jalan yang sempat kami ramai beritakan. Kemudian ada tindakan dari PU, misalnya memanggil kontraktor, lalu bahwa masih dalam masa pemeliharaan, dan masa pemeliharaan kalau tidak salah akan segera berakhir. Nah, nasib kedua jalan ini seperti apa? Jalan Wemeda Babahannya terus naik ke Terminal. 2 jalan itu. Kemudian untuk Dinas PLDMK, terus terang minta maaf Pak Bupati, dalam beberapa hari belakangan, 1 minggu belakangan kami getol sekali memberitakan persoalan dana bos, penggunaan dana bos. Karena kelihatan sekali sudah menjadi tradisi kita, investigasi kita mendapati bahwa dana bos itu seolah-olah menjadi sumber penghasilan kepala sekolah. Ini bukan hanya di satu sekolah, hampir di semua sekolah. Dan kesulitan yang kami dapat itu adalah para guru yang notabene adalah yang mengalami langsung. Itu seolah-olah merasa takut untuk berbicara karena tekanan dari guru, dari kepala sekolah. Kadang-kadang juga mengatasnamai orang dinas. Dan ini kami, beberapa teman, kami melihat bahwa ini satu ancaman serius Pak Bupati, satu ancaman serius untuk kemajuan dunia pendidikan. Dan kami terus terang kami getol karena kami melihat ini akan merusak citra kita sebagai anak Melaka sendiri. Di daerah kita ada hal seperti ini. Jadi tanpa bosan-bosan, walaupun kami tulis habis orang maki kami, tapi kami tetap memberitakan itu karena semacam terstruktur. Saya tidak paham itu nanti hukumnya, tapi mungkin Dinas dan Inspektorat bisa menjelaskan itu. Karena ini yang kami lihat real, dan para guru itu mau berbicara. Kalau misalnya Pak Bupati turun, Pak Bupati ke sana, tanpa ada orang dinas dan kepala sekolah, mereka mau berbicara. Kalau ada kepala sekolah dengan orang dinas, mereka takut berbicara. Ini sampai tahapan ini Pak Bupati. Yang Pak Germanus, yang takut-takut itu kumpul mereka, kapan ketemu saya? Siapa Pak? Ketemu saya sendiri tuh. Siap. Lalu yang berikut untuk Dinas PLD juga, kalau tidak salah ada beberapa desa yang sampai saat ini terkendala dengan pencairan, proses pencairan dana desa, pencairan dana desa. Itu terkendalanya itu karena mantannya belum memasukkan LPG. Apa ini? Maksudnya lucu tuh. Apa hebatnya mantan itu bisa sampai ini sudah segini bulan. Dari Januari dia pakai uang itu di tahap 3. Tahap 3 tahun 2022. Artinya di bulan Oktober, November, Desember. Ini sampai bulan Mei sudah selesai juga dia belum LPG. Ini kalau tidak salah PLD dengan keuangan, karena yang setelah kita cek ternyata katanya ADD itu langsung ke keuangan. Nah ini bagaimana? Apakah kita biarkan yang model begini terus berjalan? Sementara yang kepala desa sekarang yang perangkatnya tidak bisa bekerja, sudah banyak hutang mereka mengeluh. Karena mau cair yang ADD itu, yang notabene hak mereka, tapi tidak bisa karena mantan belum masuk LPG. Ini juga satu hal minta Pak Bupati kami titip untuk tolong diperhatikan, dan juga penjelasannya sejauh mana penanganannya Pak Kadis, berapa desa yang belum ini. Karena setahu kami ada 2 desa yang belum DD dengan ADD.